Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Putra Pangestu dengan NIM 24010300046. Di sini saya akan mempresentasikan hasil buku yang sudah saya review, yaitu Konsep Dasar Strategi Pembelajaran Learning Revolution pada Pembelajaran PAI. Nah, ini untuk identitas bukunya. Yang pertama, judulnya adalah Strategi Pembelajaran PAI. Lalu pengarangnya ada Ibu Hajah Siti Munawati MPDI. Lalu untuk penerbit ada Yayasan Wiyata Bestari Samasta. Edisi terbitnya cetakan 1 November 2022. Kota penerbitnya ada di Cirebon. Tebal bukunya 157 halaman. Lalu selanjutnya ada latar belakang. Perkembangan zaman menuntut perubahan paradigma pendidikan melalui learning revolution sebagai respon atas sistem konvensional yang kaku dan tidak relevan. Konsep ini mendorong pembelajaran yang membebaskan, kreatif, menyenangkan, dan humanis dengan menyeimbangkan potensi otak kanan dan kiri, serta memperhatikan karakter unik setiap individu. Lalu selanjutnya, learning revolution diyakini mampu menjawab krisis pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga pemahaman menyeluruh tentang konsep dan implementasinya menjadi sangat penting. Lalu untuk hasil reviewnya, yang pertama ada pengertian dan hakikat belajar. Bab ini menekankan hakikat belajar sebagai proses perubahan perilaku melalui pengalaman dan latihan, bukan sekedar transfer pengetahuan, melainkan transformasi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam konteks learning revolution, belajar harus berlangsung seumur hidup atau lifelong learning dengan cara yang merdeka, menyenangkan, dan bermakna, lepas dari sistem formal yang membatasi. Lalu penulis menegaskan bahwa hanya melalui kecerdasan dan pembelajaran yang revolusioner, Indonesia dapat mengatasi ketertinggalan dan kemiskinan. Lalu selanjutnya ada konsep learning revolution. Di sini penulis menjelaskan bahwa learning revolution berakar pada fungsi otak manusia, dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara otak kiri, yaitu logis, verbal, dan analitis, dan otak kanan, imajinatif, emosional, dan visual. Proses belajar yang efektif harus mengaktifkan kedua belahan otak secara seimbang melalui metode seperti diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, dan penelitian. Pendidikan menurut penulis tidak sekedar menghasilkan hafalan, tetapi juga harus mendorong lahirnya ide-ide kreatif dan pemikiran yang kritis. Terus selanjutnya ada implementasi learning revolution. Implementasi learning revolution menekankan pembebasan kreativitas siswa dengan menghapus batasan bahwa belajar hanya terjadi di kelas pada waktu tertentu, karena dunia dapat menjadi ruang belajar yang fleksibel sesuai kebutuhan dan gaya belajar individu. Guru berperan sebagai fasilitator dan mitra diskusi, bukan sebagai otoritas tunggal. Sementara kebebasan berpikir kreatif dan pengakuan atas keunikan tiap anak dalam menentukan cara, waktu, dan tempat belajar menjadi dasar utama revolusi pembelajaran ini. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip learning revolution. Penulis merumuskan 7 prinsip utama learning revolution sebagai kritik terhadap sistem pendidikan yang konvensional di Indonesia, yaitu bahwa belajar harus menyenangkan, kemampuan otak tidak terbatas, sekolah tidak boleh menjadi ajang menonjolkan kekurangan siswa, pembelajaran harus sesuai dengan potensi,
Lalu selanjutnya ada materi ajar harus relevan dan dibutuhkan. Selanjutnya ada hubungan guru dan murid bersifat kemitraan, serta proses belajar harus melibatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Lalu selanjutnya ada strategi pembelajaran learning revolution. Strategi learning revolution meliputi penetapan tujuan dan waktu belajar, mencari mentor antusias, memulai dengan gambaran umum, aktif bertanya, menemukan prinsip inti, membaca buku dari praktisi andal, serta meningkatkan kemampuan membaca. Pembelajaran diperkuat dengan visual dan audio, praktik langsung, penggunaan peta pikiran, peninjauan ulang, asosiasi memori, dan mengajarkan kembali materi kepada orang lain untuk memperdalam pemahaman. Model pembelajaran learning revolution. Dalam learning revolution, setiap orang dianggap sebagai guru dan murid dengan pembelajaran yang lebih efektif dalam suasana yang menyenangkan. Lingkungan yang baik memungkinkan anak-anak bahkan dari keluarga miskin untuk berkembang dalam belajar mandiri. Pengembangan kemampuan belajar terbaik terjadi sebelum sekolah karena banyak jalur otak terbentuk pada masa tersebut. Informasi kompleks dapat diserap dengan mudah jika siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Tidak ada kata terlambat untuk mengajar ketertinggalan dengan metode belajar terpadu. Setiap orang memiliki gaya belajar yang unik dan sekolah yang efektif harus mengenali serta melayani perbedaan tersebut. Keberhasilan suatu negara dalam memimpin dunia tidak ditentukan oleh ukurannya, melainkan oleh pemerintahan yang memiliki visi misi ke depan. Lalu selanjutnya ada manfaat learning revolution. Learning revolution menurut Tony Bazan menggabungkan pengetahuan, kepedulian, dan saran praktis untuk memahami konsep pembelajaran. Belajar dalam suasana yang menyenangkan, meningkatkan efektivitas dan respon positif. Raymond E. Deley menambahkan bahwa metode ini merangsang, menantang, dan menginspirasi pendidik dengan saran yang praktis yang mengasihkan. Kesimpulannya, bab 4 Learning Revolution memperkenalkan cara baru dalam pendidikan yang menekankan pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Penulis mengajak untuk mengubah sistem pendidikan yang terlalu fokus pada hafalan dengan memanfaatkan potensi otak kiri dan kanan secara seimbang. Bab ini juga menekankan peran guru sebagai pembimbing dan pentingnya lingkungan belajar yang mendukung sepanjang hidup. Konsep dan strategi yang diungkapkan sangat relevan untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang kreatif dan siap bersaing di era globalisasi. Saran dari reviewer, saya berharap pembaca dapat mengambil inspirasi dari konsep learning revolution yang telah dipaparkan dan terdorong untuk menerapkannya dalam proses belajar mengajar sehari-hari. Semoga pemahaman ini membuka cara pandang baru dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan membebaskan potensi setiap individu dengan semangat belajar sepanjang hayat. Mari kita bersama membangun lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, humanis, dan berorientasi pada pengembangan kecerdasan yang utuh. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.